kita akan masuk pada serinya pajak penghasilan. Ya, kita masuk pada seksi pajak penghasilan. Pajak penghasilannya kita akan melihat 4 hal. 1, ngomong masalah tarif OPPPH. 2, kita akan ngomong batas peredaran bruto terkait dengan orang pribadi pengusaha yang kena PP 23. Kemudian ngomong masalah tarif PPh badan. Yang terakhir adalah ngomong masalah pajak atas natura. Ya, kita ngomong masalah pajak natura. Mari kita masuk dari yang pertama terkait dengan pajak natura dulu gitu ya, pajak natura dulu. Ngomongnya begini. Natura. Apa itu natura? Ya, saya ingatkan kembali kepada kita bahwa natura itu adalah fasilitas gitu, kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Jadi misalkan CEO gitu ya, mendapatkan fasilitas mobil dinas, mendapatkan fasilitas asuransi, mendapatkan fasilitas terkait dengan handphone, terkait dengan laptop dan kawan-kawan. Nah, itu natura sebenarnya ya. Itu natura karena tidak dalam bentuk duit gitu ya, dalam bentuk duit. Nah, ini yang dulunya bukan objek pajak, sekarang menjadi objek pajak. Jadi, kalau itu menjadi objek pajak, maka yang terjadi adalah, misalkan contoh nih, ya, CEO, misalkan ya, CEO, dikasih mobil mewah. Mobilnya ini kan nggak kena pajak tuh, biasanya kan langsung dikoreksi 50% gitu ya. Untuk biaya BBM-nya 50%, untuk servisnya 50%, kemudian penyusutannya juga 50%. Tetapi bagi CEO-nya kan nggak jadi penghasilan. Betul ya, nggak jadi penghasilan. Sehingga di Undang-Undang HPP ini, maka hal itu jadi penghasilannya CEO-nya. Jadi CEO-nya harus ditambahkan tuh, ya, fasilitas sebagai natura. Ya, ingat asas keadilan, yang dapat banyak ya harus bayar banyak, gitu kan ceritanya. Tapi kemarin dalam sosialisasi 2 kali, yaitu baik di Jakarta, di Banten maupun di Jawa Barat, Bu Menteri Keuangan ngomong begini, tapi kalau perlengkapan kerja seperti laptop, gitu ya, ponsel yang memang benar menjadi bagian, contoh kantornya Sinergi, semua kami karyawan-karyawannya pasti dapat laptop, gitu ya, laptop daripada Sinergi untuk bekerja dengan maksimum, dengan optimal. Nah, nggak akan kena itu. Ya, itu bukan natura. Karena apa? Karena itu menjadi perlengkapan pekerjaan. Nah, ini contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi, mari Bapak Ibu perusahaan yang saat ini punya banyak mobil. Kenapa banyak mobil? Karena biasanya konsultan pajak termasuk saya dulunya adalah bagaimana men-shifting gitu ya. Mas beli mobil atas nama PT aja, atas nama mobil pakai atas nama perusahaan aja. Kenapa? Karena penyusunan toh masih bisa dilakukan 50% dan kawan-kawan. Nah, itu idealnya. Tapi 2022 udah nggak bisa tuh Bapak Ibu. Makanya hati-hati dalam konteks perhitungan PPh-nya nanti di tahun 2022. Coba dipikirkan hal tersebut. Paham ya? Nah, natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi yang menerima. Jadi, nggak semua natura, nggak hanya laptop maupun handphone yang nggak kena gitu ya. Tetapi ada 5 hal. Yang satu, kalau Bapak Ibu ngasih makan minuman, contoh di Sinergi itu karyawannya dikasih makan minum tuh Bapak Ibu ya. Terus kemudian untuk semua karyawan, bahkan setiap bulan sekali biasanya Bu Susan itu belanja Bapak Ibu ya. Ya, ada susu gitu ya, ada minuman sehat dan sebagainya. Untuk apa? Untuk semua karyawannya, ditaruh di showcase gitu ya, lemari es, sehingga kita bisa minum dan sebagainya. Nah, itu nggak kena pajak ya. Kenapa? Karena itu digunakan untuk seluruh karyawan dan itu untuk kesejahteraan ya. Kemudian yang kedua adalah natura di daerah tertentu. Misalkan ada beberapa PMK yang mengatur, di daerah tertentu sehingga diberikan tunjangan kemahalan dan kawan-kawan. Begitu pula juga natura karena sehubungan dengan pekerjaan, contoh servisius, contoh seragam untuk Pak Satpam, security dan kawan-kawan. Itu nggak kena karena memang diharuskan gitu ya. Diharuskan untuk keselamatan dan kesehatan daripada tenaga kerja, itu nggak kena. Begitu pula bagi yang klasifikasi yang kedua, D dan E, terkait natura yang berasal dari APBN dan APBD. Misalkan mobil dinas dari APBN, APBD dan kawan-kawan itu nggak kena ya. Terusnya natura dari jenis dan batasan tertentu. Nah, batasan tertentu seperti apa kita akan menunggu secara detail aturan pelaksana. Karena per hari ini pun belum ada banyak aturan pelaksana yang keluar ya, belum banyak aturan yang keluar. Itu terkait dengan pajak penghasilan terkait dengan natura. Kita masuk ke bagian yang kedua. Yang saya ajak ke bagian kedua yaitu membahas bagaimana perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi. Nah, kepada seluruh peserta, bukan hanya pengusaha, tapi adik-adik mahasiswa yang mau lulus atau rekan-rekan pekerja, ini kena impact. Ya, Bapak Ibu ya, kena impact. Impact-nya apa? Ya, mari kita lihat. Ya, kalau kita gitu ya, kalau kita itu saat ini tahun 2021 lapisan kita cuma 4 bracket, layernya cuma 4 bracket. Jadi penghasilan setahun kena pajak sampai dengan 50 juta kenanya 5%. Kemudian 50 juta sampai 250 juta kenanya 15%.
Kalau layernya 250 juta sampai 500 juta, maka kenanya 25%. Di atas 500 juta kenanya 30%. Ya, kenanya 30%. Nah, sekarang dengan undang HPP, dia memberikan lapisan tambahan dan itu menjadi baik adanya untuk keadilan dan merubah bracket yang pertama. Kalau dulu sampai dengan 50 juta kenanya 5%, sekarang sampai dengan 60 juta itu kenanya 5%. Jadi naik. Jadi kalau misalkan gaji saya dulu itu adalah 60 juta kena pajak ya, 60 juta kena pajak, maka 50 jutanya kena 5%, 10 jutanya kena 15%. Kalau sekarang enggak. Kalau kita 60 juta setahun kena pajak, ya 60 jutanya langsung 5%. Jadi enggak ada poin yang ke 15%. Gitu ya. Kenapa? Ya kalau saya logika-logika sebagai konsultan pajak, kita ngomong begini. Sekarang UMR 4,5 jutaan. Ya kalau di Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Gaji-gaji dari sono. Nah mungkin gajinya dikasih 5 jutaan sebagai competitive advantage dari perusahaan. 5 juta kan kalikan 12 itu 60 juta. 60 juta berarti kena pajaknya cuma 5% gitu ceritanya. Konsepnya begitu ya. Nah, itu perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua adalah kalau yang dulu cuma sampai 30%, sekarang ada yang 35%, yaitu atas omset di atas 5 miliar. Sorry, bukan omset tapi penghasilan. Penghasilan di atas 5 miliar kenanya 35%. Pajaknya berubah. Nah, hitung-hitungannya begini Bapak Ibu. Saya ajak ya. Saya ajak bermain singkat, ilustrasi. Contoh, penghasilan gitu ya per bulan 5 juta. Berarti kalau saya kalikan 12, ini gampang-gampangan ya Bapak Ibu, jangan tanya, loh kok nggak ada THR-nya, loh kok nggak ada lemburnya, loh kok cuma dikurangi PTKP, kok nggak dikurangi dengan biaya jabatan dan kawan-kawan. Maka saya coba untuk menyederhanakan. 5 juta kalikan 12, maka ketemu 60 juta. 60 juta dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajaknya berapa? Kalau single, kayak saya masih single Bapak Ibu, 54 juta. Berarti sisanya berapa? 60 juta dikurangi 54, sisanya 6 juta. Nah, 6 juta ini berarti masih dalam tarif 1, yaitu 5%. Ya, tarif 5%. 5% kalikan 6 juta ketemunya 300.000. Nah, kalau gajinya kita semua 5 juta, maka undang-undang saat ini dan undang-undang HPP nggak ada bedanya. Karena masih dalam satu bracket. Tidak lewat 50 juta. Ingat ya, tadi bracketnya yang 50 juta naik jadi 60 juta. Jadi, perubahannya di sono. Kalau kita itu gajinya 9 juta, kalikan 12, maka ketemu 108 juta. Maka dikurangi dengan PTKP-nya 54 juta, ketemu 54 juta yang kena pajak. Paham ya? Yang ketemu 54 juta. Nah, 54 juta ini gitu ya, kalau dulu 50 jutanya kena 5%. 4 jutanya kena, sorry ini 54 dikurangi ya, harusnya 54 kalikan, yang 4 jutanya dikalikan 15%. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang di dalam undang HPP langsung 54 juta kalikan 5%. Harusnya lebih murah ya. Makanya kalau dicontohin dari 3,1 menjadi 2,7 juta. Kalau gaji saya 10 juta, kalau gaji saya 15 juta tetap lebih murah. Kenapa? Karena ada porsi di mana 10 jutanya yang dulu itu kena 15%, jadinya sekarang kenanya cuma 5%. Jadi ini yang mencontohkan bahwa undang HPP itu pihak kepada teman-teman di UMKM ataupun di pekerja tingkat awal. Jadi diberikan kelonggaran, diberikan tarif pajak yang lebih murah sehingga bisa menata hidupnya menjadi lebih baik. Nah, itu kalau ilustrasi PPHUP terkait dengan persentase. Yang ketiga sekarang adalah tarif PPh badan. Ya, tarif PPh badan. Dalam PPh badan kita tahu bahwa waktu Omnibus Law di November 2020 dijanjikan bahwa tahun 2022 dia akan turun 20%. Paham ya? Jadi jelas, 2021, 2020 kenanya 22%. Sebelumnya kan 25%. Kemudian di tahun 2022 dia akan ngomong 20%. Tapi setelah ditinjau ulang kembali, maka dalam undang-undang harmonisasi ini, maka DPR melihat, dan pemerintah melihat bahwa 22% itu still kompetitif di seluruh negara di dunia. Maka kita lihat di sana perbandingan rata-rata tarif PPHUP-nya, kita lihat OECD, jadi negara-negara yang tergabung dalam Automatic Exchange datanya itu kurang lebih rata-rata 22,8%. Kalau Eropa lebih kecil, 18,98%. Amerika bahkan 27%, Inggris 19%, G20 24%, nah ASEAN masih 22,17%. Jadi Indonesia nggak jadi ngasih 20%, tapi 22%. Jadi ini menjadi penting untuk kita pahami. Jadi hati-hati yang sudah kemarin planning pakai angka 20%, tidak jadi ya, tetap pakai 22%. Itu untuk tarif PPh badan.
Maka kita masuk kepada bagian berikutnya terkait dengan PPh, yaitu batas peredaran bruto. Batas peredaran bruto ini baru Bapak Ibu ya, sebelumnya tidak ada ya. Sebelumnya tidak ada terkait dengan batas peredaran baru. Jadi ceritanya begini. Indonesia pemerintah menggiatkan UMKM ya, menggiatkan kegiatan ekonomi dari skala kecil, yaitu masyarakat dan usaha kecil. Jadi untuk batas peredaran bruto ini hanya untuk pengusaha orang pribadi. Ingat ya, untuk orang pribadi, bukan untuk CV, bukan untuk koperasi, bukan untuk PT dan sebagainya. Hanya untuk orang pribadi. Sehingga dia ngomong begini, ada batas peredaran bruto. Kalau omset kita itu 500 juta, kita nggak perlu bayar pajak. Kalau dulu kan bayarnya pakai PP 23 0,5%. Jadi kalau misalkan saya buat usaha, buat pisang goreng, goreng gitu ya, terus kemudian omset saya 50 juta dalam sebulan, langsung kan kena 50 juta kalikan 0,5%. Nah, sekarang enggak. Jadi nantinya undang-undang HPP dia akan ngomong begini, enggak, naiknya nanti enggak. Lihat dulu omsetmu berapa. Kalau omsetmu itu sudah menyentuh 500 juta, stop. Nggak ada subsidi. Tapi setelahnya maka kena pajaknya. Jadi kalau misalkan omset saya 600 juta Andi, nah yang 100 juta, 200 juta, sampai 500 juta nggak kena pajak tuh. Tapi yang menyentuh di atas 500 juta maka barulah itu kena pajak. Contoh, di tabel slide saya kelihatan ya, Januari sampai dengan bulan Mei omsetnya 500 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta per bulan. Sehingga sampai dengan Mei maka kita nggak kena bayar pajak, maka nol. Padahal aturan yang sebelumnya bayarnya 0,5%. Ya, tapi di bulan Juni kenanya sudah kena tuh 100 jutanya, yaitu 1 juta kalikan 0,5%. Jadi artinya sekali lagi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini berpihak kepada EMKM, entitas menengah, kecil dan mikro. Jadi kalau 500 juta nggak apa-apa. Jadi mari Bapak Ibu yang punya anak pengen jadi entrepreneur gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang mau jadi entrepreneur nggak apa-apa. Kalau masih 500 juta nggak kena pajak, jadi jangan pikirkan masalah pajaknya gitu ya, jangan pajaknya. Kenapa? Udah nggak kena pajak dulu ya. Contoh nih ilustrasi pajak tuan A punya tempat kopi, karena biasanya sekarang ini banyak tempat kafe, ngopi, nyangkruk begitu ya untuk anak muda. Jadi nggak apa-apa, 500 juta baru kena ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu dari pajak penghasilan. Kita masuk kepada bagian yang kelima, yaitu terkait dengan pajak pertambahan nilai. Ya, pajak pertambahan